Ledakan. Pada saat itu, cahaya pedang Qin Yichen menebas dengan marah. Dan itu adalah alam semesta yang menakjubkan. Seperti seluruh alam semesta yang muncul di seluruh dunia. Dengan satu tebasan, seluruh lengan boneka kaisar tiba-tiba muncul. Dan seberkas cahaya pedang sedalam alam semesta muncul. Detik berikutnya, lengan itu ditebas. Pisau ini dapat digambarkan sebagai mengejutkan 4 orang. Menyebabkan Yukianer terkejut. Dan memotong lengan kerajaan kaisar dengan satu pisau. Pisau pencuri ini benar-benar ingin mengubah pedang menjadi dewa. Qin Yichen juga merasa bahwa pedang Wukong memotong Dao. Tidak hanya Dao. Tetapi semuanya. Seperti dunia lain terbuka dan memotong semua yang diblokir. Bagaimanapun, boneka itu adalah boneka. Tampaknya lebih mudah untuk memotong lengan daripada pembangkit tenaga listrik kerajaan yang sebenarnya. Tetapi Qin Yichen dapat merasakan bahwa ini bukan karena lengan boneka itu lebih rendah daripada pembangkit tenaga listrik kerajaan yang sebenarnya. Saya tidak tahu berapa banyak harta surga, material, dan bumi yang digunakan untuk membangun lengan dewa. Lengan kaisar yang tidak kehilangan darah kaisar. Tetapi tampaknya bagaimanapun, itu tidak memiliki pancaran sajak kaisar. Dan itu ditebang oleh Qin Yichen. Tapi Qin Yichen tidak punya apa-apa untuk dibanggakan saat ini. Ketika lengan yang patah jatuh, itu berubah menjadi gunung jari. Dan gunung jari itu bahkan lebih kejam diringkas menjadi kepalan tangan. Jatuh dari langit untuk menghancurkan roh surgawinya. Ledakan. Tanda seru. Qin Yichen menebas, dan begitu bilanya dikembalikan ke sarungnya. Lengan kaisar ini menghantamnya. Tubuhnya melonjak, berubah menjadi pedang dan serangan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi darah yang masih dipukuli melonjak. Tidak mungkin, boneka itu lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik kaisar, yaitu, tidak ragu-ragu untuk hidup sama sekali dan sepenuhnya dikendalikan oleh boneka itu. Kita harus tahu bahwa jika pembangkit tenaga listrik kerajaan yang sebenarnya dipotong oleh satu tangan, reaksi pertama adalah bagaimana menarik lengan yang patah. Dan menunggu sampai akhir pertempuran untuk melanjutkan lengan yang patah. Untuk mengolah tubuh kaisar dengan cara ini, bahkan jika Anda memiliki lengan yang patah, Anda harus mengubah kepalan tangan ke langit. 9 kecil. Tanda seru. Qin Yichen meraung. Dia bergegas ke gerbang istana dan berbalik lagi. Pisau ini hanya untuk memberi Xiao Jiu kesempatan untuk bernafas. Saya melihat rambut emas Xiao Jiu berdiri terbalik seperti pedang, dan bergelombang seperti dinding emas dan tembaga. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari penindasan boneka. Cahaya kemasan di telapak tangannya adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Mundur. Kalian semua pensiun. Jangan terjebak oleh boneka itu. Meskipun Bai Guanxing sedang bertarung berdarah saat ini, dia juga bisa tetap tenang. Dia mengaum pada Putri Wen Qing dan Kong Wu. Dia tidak mengatakan bahwa keduanya tidak berguna. Sebaliknya, kedua kaisar dapat dianggap sebagai kekuatan tempur yang berguna. Saat ini. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan tempur yang dapat diberikan oleh Putri Wen Qing dan keduanya, Bai Guanxing lebih takut bahwa keduanya tidak akan dipenggal oleh boneka itu, tetapi disandera. Dengan cara ini, bahkan ketika 7 monyet tiba, dia hanya merasa tidak berdaya. Putri Wen Qing dan Kong Wuman tidak mau berdamai. Pada saat ini, kekuatan pertempuran sangat berharga. Mereka mundur, dan boneka yang sebelumnya mereka tolak akan pergi untuk membunuh Mumu dan teman lainnya. Dan kalian, aku ingin mati seperti ini. Apakah kamu ingin dijadikan boneka oleh boneka itu? Jika kamu tidak ingin mati, keluarkan keberanianmu dan bunuh. Raungan Bai Guanxing bergema di aula Wuxin, dan aumannya mengejutkan langit, membuat setiap orang kuat tergerak. Mereka tidak ingin menjadi boneka, terutama ketika mereka diperlakukan secara acak oleh boneka itu sebagai sampah. Tapi meski begitu, dorongan Bai Guanxing tidak banyak berpengaruh pada saat ini banyak orang kuat gemetaran lagi pula. Wayang belum membersihkan mereka, dan mungkin ketika pintu istana terbuka, mereka berlari keluar bersama Jinmu Silang. Tinju boneka kekaisaran belum mengenai mereka. Dan meskipun jantungnya berdebar, setidaknya itu tidak sakit. Putra Baize, mengapa kamu harus membuang energimu? Tanda seru. Jika pemborosan ini dapat dibunuh olehmu dengan beberapa kata, bisakah mereka tetap sia-sia? Kaisar boneka berdiri tinggi di langit, membunuh tanpa batas, bahkan berubah menjadi sinar cahaya ilahi. Tinju menyerang, dan melihat bahwa seluruh lengan terbungkus Guanghua. Pukulan ini dipukul. Aksinya sebenarnya lambat hingga ekstrim. Tidak. Bukan karena gerakan boneka itu sangat lambat. Disitulah petarung pergi. Semuanya lambat hingga ekstrim. Sama seperti ketika alam semesta pertama kali terbuka, abadi dan jauh. Tapi tinju boneka itu sepertinya meledak dari asalnya. Tinjunya sangat cepat, tapi semua yang ada di sekitarnya sangat cepat. Pukulan ini saja membuat Bai Guanxing sulit untuk menghindar. Ledakan. Tanda seru. Boneka itu penuh dengan kesombongan, dan leluhur hitam itu benar. Naga sejati menggunakan cara surgawi gereja selama ratusan juta tahun. Talenta gereja. Dan tatanan yang mapan, sebelum kekuatan tersapu, itu akan menjadi runtuh.
Karena tatanan semacam ini tidak didukung oleh kekuatan sama sekali. Di mata Wayang, itu sangat konyol dan rapuh. Bai Guanxing terbang terbalik dengan darah, dan tubuh kaisar hampir hancur. Tetapi pada saat itu, dia masih melambai ke langit yang penuh dengan kepingan salju dan jatuh ke alis orang-orang kuat itu. Hidup dan mati dapat dilihat secara sekilas. Mereka yang bersedia bertarung dengan saya bersedia menyumbangkan bakat saya. Jika Anda bersedia menunggu kematian, Anda dapat mencoba jimu silang dan tidak akan membawa Anda pergi. Salju menyerpi ke alis, membuat kekuatan orang-orang kuat menjadi dingin, seperti salju yang jatuh di pundak mereka, dingin dan jernih. Itulah kekuatan Putra Baize. Putra Baize, tampaknya dapat mengerahkan kekuatan mereka. Kekuatan yang ekstrim. Boneka itu bilang kamu tunggu sampah. Aku akan tunjukkan hari ini. Itu di sini untuk menghancurkan tempatmu. Untuk sementara, seorang pria kuat akhirnya bergerak. Itu adalah iblis besar dari surga kaisar. Tetapi sangat disayangkan bahwa keagungan kaisar tidak dapat menahan boneka itu. Dan pengadilan iblis kuno tidak akan melindungi mereka. Jika demikian, mereka mungkin juga mengandalkan Bai Guanxing. Tuan Bai benar. Itu karena kita semua takut mati. Bonekamu bisa tidak bermoral. Aku membunuh boneka dalam perjalanan ke sini. Dan ada darah klanku yang mengalir di dalamnya. Wayang. Tidak. Kamu tugas yang menggigit tuan dan merebut tahta. Mengapa kamu ingin mengambil darah klanku? Dari kemarahan ras lain, dapat dilihat mengapa Bai Guanxing akan mengambil risiko besar kali ini dan juga ingin menembus kaisar boneka. Karena, warisan Taoisme setiap ras dikembangkan dengan upaya yang sungguh-sungguh oleh nenek moyang dari generasi sebelumnya. Mungkin Taoisme tirani diteliti setelah leluhur tertentu dikalahkan oleh musuh. Terutama garis keturunan, yang merupakan kebanggaan makhluk lahir mereka, dan bahkan dari sudut pandang tertentu. Ini adalah dasar untuk kelangsungan hidup suatu ras. Dan apa yang dibuat oleh kaisar boneka tidak hanya mencuri kekuatan 10 protos besar, tetapi juga ras mereka. Bagaimana boneka-boneka itu berasal? Bagaimana ledakan kekuatan darah boneka itu berasal? Bagaimana Taoisme yang terkandung dalam inti wayang berasal? Konon, jika ada orang di surga kaisar yang berani pergi ke sisi klan kaisar untuk mencuri Taoisme kota, itu akan menjadi peristiwa besar yang akan memulihkan dan membunuh semangat kaisar. Ini untuk mencuri kebijaksanaan dunia. Ini untuk melakukan ketidakadilan terbesar di dunia. Ini adalah tindakan musuh dunia. Boneka berani menjadi musuh dunia. Dapat dikatakan memiliki keberanian besar. Dan melalui ini, telah mencapai prestasi yang luar biasa. Namun, melihat dunia, bahkan jika banyak pembangkit tenaga listrik bersedia memanggil kaisar boneka asli, mereka tidak akan berpikir bahwa pukulan keras yang menggigit tuan dan merebut tahta ini dapat disebut kaisar.